Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berkat-berkat Tuhan. Kasih Tuhan pada kita sungguh hebat. Ia mau menyelamatkan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sungguh sangat baik, yang selalu peduli dan memelihara kami. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang tidak pernah habis-habisnya bagi kami. Engkau mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan, untuk kami dapat mengerti akan kehendak-Mu dan taat melakukan perintah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam kitab Nabi Yehezkiel pasal 25 dan 26. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Yehezkiel 25 ayat yang ke-17. Tertulis demikian. Aku akan melakukan pembalasan yang kejam terhadap mereka, disertai pengajaran-pengajaran kemarahan, dan mereka akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan pada waktu aku melakukan pembalasanku terhadap mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, pernah terjadi dulu di negara bagian Washington, sebuah aturan hukum mengenai pajak dibuat untuk penjualan bahan bakar. Tapi dalam aturan tersebut tidak ada denda ataupun hukuman bagi pelanggar pajak. Para anggota legislatif yang membuat aturan lupa menuliskan penalti ataupun hukuman bila terjadi pelanggaran. Akibatnya adalah para penjual bahan bakar tidak lagi mau membayar pajak setelah mengetahui bahwa tidak ada hukuman atas hal itu. Mereka semua tidak mau mengikuti aturan yang ada. Aturan itu pun kemudian direvisi dan dibuatkan hukumannya, sehingga para pengusaha di bidang penjualan bahan bakar itu mentaatinya. Di belahan bumi manapun kita hidup, pasti ada aturannya. Dimanapun kita berada, selalu ada aturan. Dan setiap aturan itu ada konsekuensi hukuman bagi pelaku pelanggarannya, kecil maupun besar. Sama halnya dengan hal ini, aturan-aturan dari Tuhan, semua perintahnya mempunyai konsekuensi. Kita yang hidup di dunia ini ada di bawah aturan dari Tuhan. Dan ketika kita tidak mau menurutinya, maka akan ada hukuman atau konsekuensi yang akan kita alami. Jangan kita mengira bahwa dosa tidak ada konsekuensinya, dan jangan menganggap bahwa kita bisa lari dari hukuman Tuhan. Sebagian orang menganggap hidup dalam Tuhan itu tidak enak, terlalu banyak aturan, sehingga memilih menjauh dari Tuhan. Bagaimanapun kita berusaha menjauh dari Tuhan, kita tetap tidak akan luput dari konsekuensi hukuman akibat dosa. Sebagian orang berpandangan bahwa Tuhan di perjanjian lama itu pemarah, sedangkan di perjanjian baru penuh kemurahan dan tidak ada hukuman. Jangan kita salah paham mengenai hal ini, saudara. Tuhan tetap sama dulu sampai sekarang dan selamanya. Sejak dulu Tuhan itu penuh dengan kemurahan. Dan sejak dulu juga Tuhan adalah Tuhan yang tidak kompromi dengan dosa. Setiap dosa memiliki konsekuensinya. Kasih Tuhan telah membuat kita ditebus, tapi penebusan itu bukan berarti kita boleh berbuat dosa. Dalam Matius 13 ayat 41-43, Tuhan Yesus berkata, "Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar." Perkataan firman Tuhan dalam ayat ini sama kerasnya dengan ayat dalam Yehezkiel 25 ayat 17. Sebagian orang merasa tenang-tenang saja hidup dalam dosa
karena merasa tidak ada hukumannya. Tapi ketahuilah bahwa hukuman itu pada akhirnya akan terjadi di dalam kekekalan. Di ayat 42 tertulis, semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita hidup dalam ketaatan. Jauhilah murka Tuhan. Kasih karunia Tuhan telah menyelamatkan kita. Oleh karena itu, pakailah hidup yang telah ditebus ini untuk melakukan kehendak-Nya. Kita sudah dibenarkan dan dikuduskan oleh darah Kristus. Jadi saudara dan saya bukan lagi orang yang hidup dalam dosa, tapi hidup dalam kebenaran. Sehingga dengan demikian, kita tidak akan dimurkai, tapi akan mengalami anugerah kehidupan kekal dan bercahaya memancarkan kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, mengajarkan kepada setiap kami, untuk kami hidup kudus dan benar di hadapan-Mu, tidak hidup dalam dosa, tapi hidup dalam kebenaran-Mu. Kami menyadari bahwa ada konsekuensi dari setiap dosa dan pelanggaran, ada hukuman yang tersedia bagi orang-orang yang tidak hidup dalam kebenaran. Tolong kami Tuhan, supaya kami menyadari akan hal ini dengan sungguh, dan kami hidup dalam takut akan Engkau, menyadari bahwa kehidupan kami ini telah ditebus oleh darah-Mu yang kudus, dan karena itu sudah sepatutnya kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Ajar kami Tuhan untuk tidak menyia-nyiakan kasih karunia-Mu, tapi menghargainya dan hidup memuliakan Tuhan. Terima kasih untuk anugerah keselamatan dan kehidupan kekal yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kami. Kami percaya kami ada dalam tangan-Mu, dan tidak ada satupun yang dapat merebut kami dari tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Berkati kami di sepanjang malam ini, lingkupi kami dengan kuasa dan kasih-Mu Tuhan, perlindungan-Mu atas kami. Dan kami berdoa saat ini mohon lawatan Tuhan bagi setiap kami yang sedang dalam pergumulan, persoalan, sakit, penyakit, agar Tuhan menjamah, memberikan pertolongan, jalan keluar, kesembuhan dan kemenangan atas setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.